Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak dosen Cacing Casiko SPD MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah kali ini yang berjudul Pengawasan oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya. Baik, sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deti Kurniasih. Saya di sini bertugas sebagai moderator, dan teman saya Nurul Nurhafita sebagai pemateri ke-1, Risa sebagai pemateri ke-2, Rizka sebagai pemateri ke-3. Baik, kami di sini mempunyai 5 rumusan masalah. Yang ke-1, apa saja fungsi yang terdapat dalam manajemen? Yang kedua, apa pengertian dari pengawasan? Yang ketiga, apa saja teknik dalam pengawasan? Yang keempat, apa pengertian kinerja pegawai? Dan yang kelima, bagaimana kaitan pengawasan dengan kinerja pegawai? Langsung saja presentasi dimulai. Yang akan menyampaikan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Nurhafita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi pertama mengenai pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Apakah kalian tahu apa fungsi manajemen? Fungsi manajemen adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan yang telah dibuat. Dengan demikian, bahwa dalam kegiatan yang bersifat operasional, administrasi dan manajemen tidak bekerja sendiri, melainkan bahu-membahu tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan faktor yang memegang peran penting dan cakup menentukan dalam setiap usaha pencapaian tujuan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Hal ini dikarenakan manajemen berkaitan dengan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh sekelompok orang di dalam satu organisasi. Berikut fungsi-fungsi manajemen menurut Syagian tahun 2012 halaman 33. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pengawasan. Walaupun terdapat adanya perbedaan tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut, namun yang terpenting adalah bahwa fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing fungsi mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Nurhafita yang telah memaparkan materi pertama, dan selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Risa, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengawasan. Ditarik dari tadi fungsi manajemen ada pengawasan kan ya. Nah, apa sih pengawasan itu? Pengawasan merupakan kegiatan yang bersifat positif karena berupaya menjamin dan mengarahkan kegiatan ke arah standar atau pedoman yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu mengarahkan dan mendidik para pegawai sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya betul-betul memahami dan mengerti apa yang harus dikerjakannya serta tidak melakukan kesalahan yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya, yaitu ada teknik-teknik pengawasan. Nah, teknik-teknik pengawasan ini kita ambil yang dikemukakan oleh Manulang pada tahun 180 adalah sebagai berikut. 1. Ada pengawasan pribadi, 2. Ada pengawasan melalui laporan lisan, 3. Ada pengawasan melalui laporan tertulisan, dan yang keempat ada pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, teknik-teknik pengawasan tersebut merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan seorang pemimpin dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja pegawai dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya supaya pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu adanya sistem yang baik daripada pengawasan itu sendiri. Sistem yang baik ini menurut
teknik-teknik pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian pada tahun 2017, halaman 115 sampai 116 adalah sebagai berikut. 1. Ada pengawasan langsung atau direct control, ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Nah, pengawasan langsung ini dapat berbentuk A. Inspeksi langsung, B. On the spot observation, C. On the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi, karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan, terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu, karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. 2. Ada pengawasan tidak langsung atau indirect control, ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahannya. Nah, laporan itu dapat berbentuk tertulisan dan B. lisan. Nah, kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahannya hanya melaporkan hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Risa yang telah memaparkan materi kedua, dan selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Rizka. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai apa itu kinerja pegawai. Menurut Mangkunegara tahun 2017, halaman 67 mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata performance. Performance berasal dari kata to perform yang mempunyai beberapa masukan atau entries, yang artinya memasukkan, menjalankan, dan melaksanakan. Kinerja atau performance mengandung arti sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, kaitan pengawasan dengan kinerja pegawai. Terdapat hubungan kinerja pegawai dengan pengawasan diambil dari pendapat Nawawi tahun 2002 halaman 61 bahwa kegiatan pengawasan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, karena hal itu membuat mereka sadar diri dan merasa diperlukan secara manusiawi. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan standar penilaian dari hasil kerja yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dan juga dalam sebuah pengawasan diperlukan suatu koreksi untuk mengetahui kesalahan yang terjadi, kemudian dapat diperbaiki dengan cepat tanpa menunda waktu yang terlalu lama yang bisa mengakibatkan penyimpangan. Kinerja pegawai akan meningkat apabila pengawasan benar-benar dilaksanakan oleh pimpinan secara efektif. Selain itu juga, adanya hubungan antara pengawasan dengan kinerja pegawai, yaitu bahwa untuk mencapai kinerja diperlukan hal-hal yang harus dipenuhi, diantaranya teknik-teknik pengawasan yang tepat, serta keterlibatan para pegawai dalam menjalankan kinerja organisasi. Dengan demikian, pengawasan merupakan hal yang penting untuk dapat mencapai kinerja pegawai yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Rizka yang telah memaparkan materi ketiga. Jadi, kesimpulannya adalah pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya hubungan antara pengawasan dengan kinerja pegawai, yaitu untuk mencapai kinerja yang diperlukan, hal-hal yang harus dipenuhi diantaranya teknik-teknik pengawasan yang tepat serta keterlibatan para pegawai dalam menjalankan kinerja organisasi. Dengan demikian, penulis dapat dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pengawasan, maka kinerja pegawai di Dinas Pertanian dan Perikanan di Kota Tasikmalaya meningkat. Karena pengawasan di dalam organisasi sangat diperlukan dengan rencana
yang dibuat dan berfungsi sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dan kesalahan yang mengakibatkan gagalnya organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Semoga ilmunya dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.